B53 membawa Dina ke Bugis. Menanamkan saham sebesar 50% sebagai bantuan yang Lingga berikan untuk dapat menormalkan kembali keuangan perusahaan Berita Group yang sedang mengalami masalah akibat saham yang anjlok. Posisi Lingga saat ini adalah sebagai pemilik saham tertinggi di perusahaan milik Suryo setelah kesepakatan dan tanda tangan yang tertulis jelas di berkas yang Robi bacakan. Tidak mungkin membiarkan perusahaannya gulung tikar. Suryo Wibowo menyepakati perjanjian tersebut. Sebelumnya sudah ada pembahasan bahwa Lingga akan menarik kembali tuntutan dan denda yang ia layangkan kepada perusahaan Berita Group setelah Suryo Wibowo menyanggupi beberapa syarat yang Lingga ajukan. Salah satunya Berita Group akan mengklarifikasi kelalaiannya dan memberhentikan secara tidak terhormat serta mengeluarkan surat blacklist atau yang biasa dikenal sebagai daftar hitam kepada Anton dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Seorang jurnalis yang telah memberikan informasi yang tidak benar sehingga merugikan baik secara moral maupun material. Dan akan sulit bagi Anton untuk bisa mendapatkan pekerjaan sebagai jurnalis di semua perusahaan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Terima kasih Pak Lingga, terima kasih. Dengan raut wajah senang Suryo menjabat tangan Lingga. Ya, tak banyak bicara. Lingga tetap menyambut uluran tangan Suryo sebelum ia dan Robi meninggalkan privat room yang berada di sebuah restoran mahal di tengah kota. Suryo Wibowo merasa lebih tenang setelah melakukan pembicaraan dan kesepakatan bersama Lingga. Perusahaan yang telah ia bangun selama ini masih dapat dipertahankan atas bantuan dan kucuran dana yang Lingga tawarkan. Hanya karena kesalahan dan kecerobohan yang telah diperbuat bawahannya, perusahaannya harus menanggung kerugian yang teramat besar. Bukan hanya kerugian secara material tetapi perusahaannya harus kehilangan banyak investor saat berurusan dengan Sutan Lingga, pewaris dari Kabar Pos, perusahaan media cetak terbesar yang sudah berdiri sejak era presiden pertama yang pada saat itu masih dipimpin oleh Tuan Sutan Kakek dari Lingga. Lingga berjalan melangkah keluar restoran bersisian bersama Robi menuju parkiran. Anda akan langsung ke rumah sakit, Pak? Robi bertanya sebelum melajukan kendaraan yang ia kemudikan. Iya, aku sudah sangat merindukan Mayaku, ucap Lingga. Di tengah rasa cemburunya kepada pria yang menyukai istrinya. Rasa cinta dan sayang terhadap Maya mengalahkan kesalnya. Bukan kesal kepada sang istri tapi lebih tepatnya kepada sosok pria yang menaruh rasa kepada Mayanya. Antarkan aku dahulu. Nanti suruh OB mengantarkan Audi ke rumah sakit. Baik, Pak. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Lingga sengaja tidak berlama-lama berbincang dengan Suryo. Hanya poin-poin yang penting yang dibahasnya. Pikirannya sudah berada di rumah sakit. Setelah rapat siang tadi, Dr. Hensel memberi kabar bahwa besok Maya sudah bisa diizinkan pulang. Lingga cukup senang, hatinya lega mendengarnya. 1 hari menjelang hari raya, Maya sudah bisa pulang ke rumah. Derajat, 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 derajat. Bibirnya terus melengkung tersenyum kala melangkahkan kaki di sepanjang koridor dengan langkah lebar. Beberapa perawat yang melihat Lingga merasa kagum, banyak dari mereka yang memuja dan merasa iri kepada sosok Maya yang menjadi buah bibir. Mereka menganggap Maya adalah wanita yang sangat beruntung karena memiliki Lingga. Pria tampan, gagah rupawan, pewaris kerajaan bisnis pertelevisian dan surat kabar. Sedangkan di kamar perawatan, Maya sudah tidak sabar menunggu kepulangan Lingga. Wanita itu bahkan tidak mau makan malam sebelum Lingga pulang. Hatinya merasakan cemas, dari terakhir Lingga menelponnya melalui video call, suaminya itu belum lagi menghubunginya. Selain rindu, Maya khawatir Lingga marah kepadanya. Mei, makan dulu ya, sudah waktunya minum obat. Umi mengingatkan untuk yang kesekian kalinya. Maya belum lapar Mi, Maya masih tetap menolak. Maya minum obatnya saja dulu ya Mi, tawar Maya. Mana boleh minum obat kalau belum makan Mei. Umi tersenyum saat melihat siapa yang datang, Lingga berjalan pelan di belakang Maya. Pria itu menempelkan telunjuk di bibirnya. Kenapa tidak lapar? Umi sengaja memancing. Tidak tahu Mi, Maya hanya belum lapar saja. Maya menjawab pelan. Apa mau menunggu sampai abang pulang? Atau maunya disuapin sama abang?
Umi bertanya lagi. Abangnya sedang kerja Mi, tidak ada kabar. Maya menarik napas lesu, memiringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ya sudah, kalau begitu Umi mau menyusul adik-adikmu dulu di kantin. Dari tadi Maka dan Mada belum kembali. Umi menyerahkan piring berisikan nasi dan lauk kepada Lingga. Makan ya, abang suapin, duduk di pinggir tempat tidur Lingga bersuara. Abang, seketika Maya langsung berbalik terlentang. Ia terkejut saat mendengar suara pria yang sangat dikenalinya. Lingga langsung sigap membantu, saat Maya beranjak bangun. Wanita itu langsung menubruk tubuh Lingga, memeluk pinggang Lingga dengan erat. Maya membenamkan wajahnya ke dada bidang pria yang sudah ditunggunya dari sore. Lingga tertawa melihat tingkah Maya. Pelan-pelan Mei, Lingga balas memeluk dengan satu tangan, karena tangan kanannya masih memegang piring. Abang marah ya? Maya bertanya masih dalam posisi belum mau melepaskan belitan tangannya. Wajahnya masih bersembunyi di dada Lingga. Abang tidak bisa marah kepadamu Mei, tapi abang cemburu. Lingga berkata jujur. Kenapa cemburu? Maya bertanya pelan. Apa abang tidak percaya dengan Maya? Abang percaya kepadamu Mei, tapi abang tidak bisa percaya kepada laki-laki yang menyukaimu. Abang tahu. Maya menenggadahkan wajahnya menatap Lingga. Abang tahu dari siapa? Maya mengulang lagi pertanyaannya. Lingga tersenyum balas menatap wajah Maya. Ia tidak mungkin menceritakan kepada Maya bahwa selama Maya berada di kota Magelang, ia menugaskan orangnya untuk mengawasi dan melaporkan keseharian Maya. Makan dulu ya, kamu harus minum obat kalau besok mau pulang. Lingga mengalihkan pertanyaan. Pulang? Maya bertanya memastikan. Apa Dokter Hansel sudah mengizinkan pulang? Iya, Hani, siang tadi abang mendapatkan kabar, maka dari itu kamu harus menghabiskan makan malammu. Lingga mengusap rambut Maya seraya mengecup kening Maya dengan sayang. Maya membuka mulutnya. Wanita itu tampak antusias kala mendengar akan kepulangannya. Maya tampak tersenyum senang. Sudah seperti anak kecil, Maya menurut ketika suapan demi suapan masuk ke dalam mulutnya. Dengan telaten, Lingga menyuapi Maya sampai nasi di atas piring habis tak tersisa. Pintar, ucap Lingga di suapan terakhir. Lingga meletakkan piring kosong ke atas nakas dan menyodorkan gelas berisikan air putih dan beberapa butir obat yang sudah disediakan. Bang, besok Dina akan menemui kita. Sebelum pulang ke Sulawesi, barusan Dina memberi kabar. Iya, Lexus akan membawa temanmu pulang ke kampung halaman untuk bertemu dengan kedua orang tuanya, Lingga menjelaskan. Tetapi mereka belum lama saling mengenal Bang. Sebagai teman, Maya mengkhawatirkan Dina. Ia tidak ingin sahabatnya itu merasakan kecewa untuk yang kesekian kalinya. Abang sangat mengenal Lexus Kamoga Mei. Lagi pula lama atau tidaknya seseorang saling mengenal tidak bisa menjadi jaminan. Contohnya seperti kita, abang langsung jatuh cinta kepadamu Mei, dari pertama kita berjumpa, pertemuan yang tidak disengaja. Abang langsung jatuh cinta saat pandangan pertama. Abang bahkan sangat-sangat mencintaimu, Mei. Lexus dan Dina sudah sama-sama dewasa, percayakan kepada mereka, kalaupun akan ada rintangan dan cobaan yang datang menghampiri di tengah-tengah perjalanan hubungan mereka, anggap saja itu suatu bentuk ujian cinta mereka. Abang paham akan kekhawatiranmu, Mei. Tetapi cinta akan dapat dilihat dengan jelas saat ujian itu datang. Cinta akan semakin kuat, seperti cinta abang untukmu. Mayaku, tepat di hari raya pertama, dengan menggunakan transportasi udara, pesawat yang membawa Lexus dan Dina telah mendarat dengan selamat di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Lexus membawa Dina pulang ke kampung halaman yang terletak di kota Makassar yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kampung Bugis, sebuah perkampungan di mana tempat ia dibesarkan. Dan butuh waktu kurang lebih 30 menit untuk mereka sampai di mana Indo dan Ambo sudah menunggu kedatangannya di rumah, menunggu kepulangan sang putra dari kota Jakarta yang kabarnya akan membawa calon menantu. Dengan perasaan berdebar Dina berjalan di sisi Lexus dengan tangan saling bertautan.
Perasaan khawatir akan sebuah penolakan tengah Dina rasakan, mengingat statusnya. Walau berulang kali pria manis itu selalu meyakinkan Dina kalau Indo dan Ambo akan menerima Dina dengan baik. Sebelum pergi menuju Bandara Soekarno-Hatta, Dina dan Lexus menyempatkan menemui Maya dan Lingga. Keduanya ikut mengantar kepulangan Maya dari rumah sakit menuju rumah barunya yang berada di kawasan elit Pantai Mutiara. Sebuah kawasan hunian tapak landed house mewah yang memiliki fasilitas kelas wahid seperti parkir kapal di halaman belakang rumah. Sebuah pantai yang terletak di lokasi strategis dengan akses langsung menuju kawasan komersil dan hiburan di Jakarta Utara. Seorang pemuda yang juga hitam manis melambaikan tangan kala melihat Lexus berjalan keluar dari arah kedatangan. Pemuda itu tampak tersenyum gembira menyambut kedatangan sang kakak yang sudah sangat dirindukan dan diharapkan kedatangannya sejak lama. Wajah dan tinggi tubuhnya sangat mirip dengan Lexus, hanya saja badan sang adik belum berisi dan beotot seperti Daeng Lexus. Laoka, Lexus memeluk sang adik dengan Dina yang berada di sampingnya. Daeng, Laoka balas memeluk sang kakak dengan penuh kerinduan. Sesosok kakak yang menjadi kebanggaannya, kakak yang akhirnya mampu mewujudkan sumpahnya untuk berhasil dan mampu mengangkat derajat orang tua dan juga mampu memberikan pendidikan yang layak untuknya. Mengubah kemiskinan yang sempat dijalani keluarganya menjadi kehidupan yang lebih layak. Pernah merasakan terhina dan pernah berada di posisi terendah dan dipandang sebelah mata. Keluarga Kamoga saat ini berhasil jaya atas perjuangan Lexus Kamoga. Indo dan Ambo tidak ikut. Daeng bertanya. Tidak Daeng, Indo dan Ambo menunggu Daeng bawa kakak ipar di rumah, jawab sang adik setelah melepaskan diri. Daeng tidak mau mengenalkan kakak ipar. Laoka tersenyum bertanya, ia melihat sosok wanita yang berdiri di samping kakaknya. Kenalkan, wanita ini akan menjadi Bene Daeng, Oka. Lexus merangkul pinggang Dina mengenalkan kepada sang adik. Hai kakak. Aku Laoka, pria muda berwajah tampan, hitam manis itu mengulurkan tangannya. Dina tersenyum hangat balas mengulurkan tangan dengan menyebutkan namanya. Kakak Dina cantik, Laoka memuji Dina. Terima kasih Laoka, ucap Dina. Sudah, kamu tidak boleh terlalu mengagumi kakak iparmu. Lexus menarik tangan Dina, mengajaknya melangkah menuju tempat parkiran. Apa Daeng sangat pencemburu? Laoka berbisik pelan di samping Dina. Sangat, Dina berkata pelan di samping Laoka, dengan posisi ia berada di tengah antara Laoka dan Lexus. Kabar yang sangat bagus kakak, Laoka berbisik lagi. Begitukah? Dina bertanya pelan. Ya, berarti pria kaku itu sudah benar-benar melupakan. Laoka, suara Lexus yang tegas menghentikan ucapan sang adik. Jangan dengarkan Lauda Anri. Lexus semakin merapatkan tubuh Dina di sisinya. Nanti kita bicara lagi. Dina berucap dengan gerakan bibir tanpa suara. Ia sangat penasaran dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Laoka. Laoka tersenyum dengan menggaruk kepalanya. Sepertinya pria muda itu sudah kelepasan bicara. Tampak keduanya sudah terlihat dekat dan akrab. Dina yang humble ceria dan Laoka yang tampak senang menerima kehadiran Dina. Fokuslah ke jalanan Laoka, jangan selalu melihat kakak iparmu. Lexus bicara di samping Dina di kursi belakang. Ketiganya sudah berada di dalam mobil, dengan Laoka yang duduk di belakang kemudi. Daeng itu tidak boleh pelit, kakak Dina itu juga kakakku, berarti Oka bebas bicara dengannya. Laoka protes. Ya, asal jangan kau ajak kakakmu ini bergosip yang tidak penting, ucap Lexus. Dina dan Laoka sama-sama merapatkan bibir menahan senyuman, keduanya tidak berani membantah omongan Lexus. Dina lebih memilih menyandarkan kepalanya di bahu Lexus dengan manja, jemari tangan keduanya masih bertautan dalam genggaman Lexus. Dina sangat menikmati jalanan kota Makassar, kota yang pertama kalinya ia kunjungi.